Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracie Tumorang dari kelas 10 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi ekonomi yang dimana merupakan bagian dari industri keuangan non-bank. Materi yang saya ambil adalah materi asuransi. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang asuransi, so check out this video. Baiklah, di sini saya telah menyediakan sebuah materi untuk kita simak bersama-sama. Di sini saya telah menyusun beberapa informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya telah menampilkan beberapa ilustrasi dari asuransi yang biasanya kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu asuransi? Di dalam piramida keuangan, asuransi menempati posisi dasar, yaitu perlindungan kekayaan untuk menjaga kesejahteraan masa depan. Penempatan asuransi pada prioritas utama tentu tidak lepas dari manfaat asuransi yang diperoleh oleh pemegang polis. Pemegang polis adalah pihak yang mengikat diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi diri sendiri, tertanggung, ataupun peserta yang lain. Sedangkan premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayar berdasarkan janji dari asuransi. Nah, selain itu, asuransi juga memiliki objek, di mana objeknya adalah jiwa dan raga, kesehatan, manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, dan kemudian adalah benda-benda yang akan hilang ataupun rusak. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang tahun 2014 adalah asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk pemegang polis. Imbalan yang dimaksud adalah memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum. Dan yang kedua adalah memberikan pembayaran yang berdasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan untuk memiliki asuransi, di mana tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk melindungi kehidupan dan proteksi aset. Contohnya, ketika kita masuk ke rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset pribadi kita menjadi korban. Disinilah asuransi bertujuan untuk bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah, sehingga nasabah tidak perlu mengorbankan aset yang dimilikinya. Yang kedua adalah memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Pada saat ini, banyak orang berpikir bahwa dampak dari asuransi tidak bisa dirasakan. Faktanya, asuransi bertujuan untuk melindungi jangka panjang dari nasabah, sehingga nasabah tidak akan khawatir karena keuangan akan tetap aman. Nah, yang ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga, di mana kejadian tak terduga ini akan memiliki dampak yang merugikan nasabah. Disinilah asuransi akan mengurangi dampak tersebut sehingga kejadian tak terduga tersebut dapat diatasi dengan baik oleh nasabah. Selain memiliki tujuan, asuransi juga memiliki fungsi. Yang pertama itu untuk mengelola risiko, di mana manajemen risiko perlu untuk berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terjadi, sehingga nasabahnya itu mencegah dan dapat juga terhindar dari risiko tersebut. Yang kedua, menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga perlu untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabahnya, sehingga nasabah tidak perlu cemas ketika ada masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang menanggungnya. Sama seperti tujuan asuransi yang nomor 2, yaitu untuk melindungi keamanan finansial. Dan yang ketiga, memberikan ketenangan pikiran. Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran karena memiliki asuransi. Manfaat asuransi terbagi atas 5. Yang pertama adalah perlindungan finansial. Nasabah tentunya akan menghadapi kejadian-kejadian tak terduga seperti bencana alam, kecelakaan, atau kehilangan harta benda, di mana semuanya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Asuransi memiliki manfaat untuk mengcover dana atau membantu finansial bagi nasabah yang mengalami kejadian itu. Yang kedua adalah perlindungan untuk kesehatan, di mana asuransi tidak hanya berfungsi atau bermanfaat untuk
finansial, tetapi juga kesehatan. Karena asuransi memiliki jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang luas dan juga cukup terjangkau, sehingga nasabah tidak perlu khawatir ketika bermasalah dengan kesehatannya. Yang ketiga adalah perlindungan untuk jiwa, di mana asuransi juga memiliki manfaat untuk melindungi korban jiwa, seperti pada satu kondisi di mana nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah telah meninggal. Di sini, ahli waris akan mendapatkan santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang telah ditandatangani oleh nasabah yang telah meninggal tersebut. Yang keempat adalah perlindungan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi anak-anaknya. Yang kelima adalah persiapan pensiun. Asuransi juga memiliki masa pertanggungjawaban sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur bahwa objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Dan penutupan objek asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, pemerintah otoritas jasa keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Indonesia memiliki banyak perusahaan asuransi, 6 yang terbaik karena tingkat kepercayaan dan tingkat akses yang terbanyak. Yang pertama adalah perusahaan Allianz, yang kedua asuransi Sinarmas, yang ketiga Aksa Mandiri, yang keempat adalah BRI Life, yang kelima adalah Manulife, dan yang keenam adalah Prudential. Yang terakhir adalah cara menganalisis asuransi dengan tepat. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pilih perusahaan yang menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan yang baik menawarkan premi yang sesuai dengan benefit atau manfaat perlindungan yang ditawarkan. Kita harus mencoba membandingkan manfaat yang diperoleh dari produk premi yang berasal dari 2 atau 3 perusahaan sekaligus. Kita juga harus memahami kebutuhan agar tidak mudah tergoda ketika ditawarkan berbagai produk asuransi. Kita bisa berkonsultasi mengenai kebutuhan asuransi untuk mendapatkan produk sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah pilih perusahaan yang memiliki banyak rekanan pusat kesehatan berkualitas. Karena setiap orang pasti berekspektasi memiliki asuransi jiwa atau asuransi kesehatan agar bisa merasakan kemudahan ketika mengalami hal yang kurang diinginkan. Dengan banyaknya akses dan jejaring layanan kesehatan yang dijangkau oleh asuransi, maka nasabah tidak perlu lagi memikirkan bagaimana asuransi kesehatan akan berkembang nantinya. Yang ketiga adalah pelajari sistem asuransi dan pilih agen berlisensi, di mana ada baiknya kita mempelajari sistem asuransi yang berlaku di perusahaan tersebut, salah satunya dengan proses pengajuan klaim, di mana mempelajari sistem asuransi akan membantu kita ketika hendak mengajukan klaim, misalnya pada saat terjadi resiko atau musibah. Ketika kita sedang mendapatkan penawaran asuransi dari seorang agen, pastikan agen tersebut sudah memiliki lisensi sebagai bukti pengalamannya. Agen asuransi berlisensi juga terdaftar serta diawasi oleh pemerintah. Kita bisa memeriksa keanggotaan agen asuransi dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau yang disingkat dengan AAJI. Selain AAJI, terdapat juga Asosiasi Asuransi Umum dan Asuransi Syariah Indonesia yang bergerak sesuai dengan proteksi yang ditawarkan. Sekian dari pembahasan materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Jika saya memiliki kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Jika teman-teman memiliki komentar, kritik, atau saran, saya akan menerimanya dengan baik dan silahkan meninggalkannya di komentar. Terima kasih.